Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Berlian Erika Putri dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, NIM 13120000130. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menerangkan mengenai sikap patriotisme dengan subtema sikap patriotisme di masa pandemi. Ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA, sebagai dosen pengampu pendidikan patriotisme kelas I. Sebelum memasuki topik, kita harus tahu apa itu sikap patriotisme. Patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, semangat cinta tanah air. Selain itu, patriotisme merupakan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita sebagai generasi muda itu harus mengetahui ciri-ciri sikap patriotisme. Lalu, apa aja ciri-ciri itu? Yang pertama, adanya rasa simpati terhadap bangsa, karena seorang patriotik mampu mencintai bangsa dan negaranya, tanpa mengharapkan keuntungan pribadi pada dirinya sendiri, tentunya. Hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas di dalam diri seseorang demi mencapai kesejahteraan bangsanya. Yang kedua, patriotisme dapat membuat seseorang mampu melihat kekuatan dan kelemahan negara dan bangsanya. Yang ketiga, patriotisme dapat menciptakan rasa solidaritas terhadap sesama sehingga mampu mencapai kesejahteraan bangsa. Yang keempat, rasa cinta tanah air merupakan nilai budaya bangsa dan merupakan modal penting bagi perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kelima, patriotisme membuat kita merasa memiliki identitas diri sehingga dapat melihat, menerima, dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa. Yang terakhir, patriotisme itu sangat bersifat terbuka, sehingga kita dapat melihat bangsa dalam konteks dunia, lalu bersedia untuk terlibat di dalamnya, dan serta bersedia belajar dari bangsa lain demi kemajuan bangsa. Jika patriotisme memiliki pengertian, memiliki ciri juga, tentunya patriotisme memiliki tujuan. Apa aja tujuannya? Yang pertama yaitu secara umum, patriotisme bertujuan untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, patriotisme bertujuan untuk menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan, hak dan kewajiban dari warga negara, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, patriotisme juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri setiap warga negara sehingga negara dapat menghadapi berbagai ancaman. Lalu yang keempat, tujuan dari patriotisme adalah merupakan paham yang menganut rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara Indonesia. Kembali pada subtema yang saya jelaskan di awal tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial atau jarak sosial atau social distancing dan menjaga jarak fisik satu sama lain atau physical distancing, atau melakukan karantina diri yang intinya kita diharapkan terpisah dengan orang lain, baik secara sosial dan secara fisik, agar tetap tinggal di rumah atau stay at home. Dengan telah adanya transformasi digital dalam beberapa aspek kehidupan, masyarakat banyak di antara kita yang melaksanakan kerja dari rumah atau work from home. Untuk mahasiswa dan pelajar belajar di rumah atau study at home, lalu banyak pula yang melakukan transaksi belanja secara online. Upaya itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau bahkan sampai terjadinya karantina wilayah atau lockdown. Jika kita telah melihat hal tersebut, kita sebagai generasi muda yang cerdas dan berjiwa patriotik, ada baiknya pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, sikap kita yang menunjukkan rasa cinta tanah air dapat dibuktikan dengan cara seperti yang pertama, adanya kesadaran dan kedisiplinan secara kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker ketika keluar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak aman atau physical distancing, lalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau memakai hand sanitizer, dan selalu mengonsumsi vitamin dan memakan makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, adanya kesadaran untuk mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum tentunya. Yang ketiga, selalu mengikuti perkembangan terkait dengan kasus pandemi COVID-19 yang mengenai jumlah korban yang terpapar,
jumlah korban yang telah sembuh, lalu orang yang meninggal, karena pemberitaannya selalu diupdate oleh media TV dan media cetak. Sehingga dapat dijelaskan kembali, dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 seperti saat ini, memang diperlukan adanya jiwa patriotisme dari seluruh masyarakat Indonesia demi keberlangsungan hidup bersama. Karena hal ini, seperti saat ini, memang sangat penting dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kilas balik masa lalu, jika seluruh komponen bangsa dengan jiwa patriotismenya tinggi bersatu berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, maka sekarang ini kita sebagai bangsa Indonesia dengan rasa patriotisme yang tinggi pula harus bersatu melawan COVID-19. Karena pada kenyataannya pandemi COVID-19 sampai sekarang belum berakhir. Namun kita harus selalu ingat bahwa hal tersebut bukan hambatan untuk kita. Karena tanpa memiliki jiwa patriotisme yang tinggi yang didukung dengan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi pula, sangat sulit kiranya melaksanakan new normal life secara baik. Jadi, jiwa patriotisme dalam situasi negara seperti saat ini sangat diperlukan karena dapat menjadi pemersatu bangsa dan untuk mempertahankan keutuhan NKRI tercinta, terlebih jika dikaitkan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Maka dari itu adalah reminder bagi kita semua. Karena telah disampaikan pula pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!